Lalu selanjutnya adalah international financial market, pasar keuangan internasional. Pasar adalah tempat di mana dua pihak atau dua orang atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang dapat melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, lalu yang terakhir ada keuangan pribadi. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Terdapat beberapa motif pada pasar keuangan internasional. Pertama, motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing, yaitu pertama tingginya tingkat suku bunga asing, lalu yang kedua taksiran kurs mata uang, lalu ada diversifikasi internasional, lalu yang kedua motif untuk meminjam dari pasar asing. Pertama ada tingkat suku bunga yang rendah, yang kedua taksiran kurs mata uang asing. Lalu terdapat jenis-jenis pasar keuangan internasional. Transaksi internasional semakin diperlancar dengan tumbuhnya berbagai pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama ada pasar valuta asing, pasar uang internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan ada pasar saham internasional. Pasar valuta asing merupakan mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Terdapat beberapa fungsi pasar falas, yaitu pertama transfer daya beli, penyediaan kredit, mengurangi risiko valuta asing. Lalu terdapat jenis-jenis transaksi. Pertama, transaksi spot. Lalu yang kedua, transaksi spot itu adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antara bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Lalu ada transaksi forward, itu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Lalu transaksi swap, itu pembelian dan penjualan secara bersama sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta yang berbeda. Lalu ada pasar kredit internasional, pinjaman yang dapat diberikan dalam dolar atau mata uang lainnya dan umumnya jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Lalu ada pinjaman sindikasi di pasar kredit, sebuah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh beberapa bank sekaligus kepada seorang debitur atau peminjam uang. Pasar obligasi internasional, obligasi dunia serupa dengan obligasi Eropa tetapi dikeluarkan dalam beberapa mata uang sekaligus, yang mana termasuk mata uang
negara di obligasi tersebut dikeluarkan. Macam-macam obligasi yaitu ada obligasi luar negeri, obligasi Eropa, dan obligasi sedunia. Lalu ada pemeringkatan kredit pasar obligasi internasional. Pemeringkatan didasarkan pada suatu analisa atau informasi yang ada yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan dan kekhususan atas kewajiban utang, serta pemeringkatan hanya mencerminkan layanan kredit dan bukan ketidakpastian kurs tukar. Indeks pasar obligasi internasional. Ada beberapa bagian, yaitu pemerintah domestik, indeks obligasi zona Eropa, indeks obligasi pemerintah global 18 negara, dan indeks obligasi pemerintah pasar yang sedang berkembang. Lalu ada pasar modal internasional. Pasar modal internasional merupakan terdapat bertemunya investor dan emiten dari berbagai negara untuk melakukan transaksi berupa jual beli saham yang kita sebut sebagai saham internasional. Pasar modal internasional terdapat dua bagian, yaitu penerbitan saham di luar negeri dan yang kedua penerbitan saham asing di Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya ada International Financial Management, mengukur pergerakan nilai tukar. Pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai perusahaan MNC karena dapat mempengaruhi jumlah arus kas yang diterima dari mengekspor produk atau jasa atau anak perusahaan. Demikian juga mereka dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran kas untuk membayar impor produk atau jasa. Dalam mengukur pergerakan nilai tukar terdapat beberapa bagian, yaitu permintaan mata uang, lalu pemasukan mata uang untuk dijual, lalu nilai tukar keseimbangan, lalu ada perubahan nilai tukar keseimbangan, lalu dalam perubahan nilai tukar keseimbangan terdapat ada dua bagian, yaitu peningkatan jadwal permintaan dan juga penurunan jadwal permintaan. Contohnya itu peningkatan jadwal permintaan, asumsikan bahwa kondisi menyebabkan schedule permintaan pound Inggris untuk bergeser keluar, tetapi schedule penawaran pound Inggris untuk dijual tidak berubah. Lalu yang penurunan contohnya itu kondisi menyebabkan jadwal permintaan Amerika Serikat untuk pound Inggris bergeser ke dalam, sedangkan jadwal penawaran pound Inggris untuk dijadwalkan untuk dijual tidak berubah. Lalu ada peningkatan jadwal pasokan, itu kondisi menyebabkan pergeseran keluar dalam schedule penawaran pound Inggris, sedangkan schedule permintaan untuk pound Inggris tidak berubah. Lalu penurunan jadwal masuk, kondisi menyebabkan pergeseran ke dalam schedule penawaran pound Inggris untuk ditukar dalam dolar di pasar falas
sedangkan schedule permintaan untuk pound Inggris tidak berubah. Faktor-faktor mempengaruhi nilai tukar. Faktor-faktor yang menyebabkan schedule penawaran dan permintaan mata uang berubah dengan menghubungkan pengaruh masing-masing faktor dengan grafik schedule permintaan dan penawaran. Terdapat beberapa bagian, yaitu pertama tingkat inflasi relatif, lalu ada suku bunga relatif, lalu tingkat pendapatan relatif, lalu kontrol pemerintah, lalu harapan, lalu ada interaksi faktor, lalu ada juga pengaruh interaksi faktor di berbagai pasar mata uang. Permintaan dan penawaran di pasar uang memiliki nilai tukar di pasarnya masing-masing. Misalkan nilai pound Inggris dalam dolar dipengaruhi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk pound dan jumlah pound yang dipasok ke dalam pasar. Lalu ada dampak likuiditas terhadap penyesuaian nilai tukar. Lalu pergerakan nilai tukar silang. Lalu ada memanfaatkan pergerakan nilai tukar yang diharapkan. Jika nilai tukar spot dihargai dengan benar, maka menyiratkan bahwa pasar valuta asing efisien sehingga spekulan tidak akan dapat memperoleh keuntungan dari harapan mereka tentang pergerakan nilai tukar. Lalu memanfaatkan pergerakan nilai tukar yang diharapkan itu terdiri dari spekulasi kelembagaan berdasarkan apresiasi yang diharapkan. Lalu ada spekulasi kelembagaan berdasarkan perkiraan depresiasi. Lalu ada spekulasi oleh individu. Lalu yang terakhir carry trades. Sekian, saya akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Ramastabila dengan NIM 2016-2102446. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan poin-poin dari materi minggu pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Multinational Corporation atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Kegiatannya seperti ekspor-impor, lalu menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk anak perusahaan. Contohnya seperti Coca-Cola, Honda, dan lain sebagainya. Tujuan MNC, tujuan manajemen keuangan, memaksimumkan nilai perusahaan. Lalu nilai perusahaan memanfaatkan dan juga nilai saham. Tujuan MNC memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Berkembangnya MNC terdiri dari 4 bagian, yaitu ekonomi dunia yang baik, falas yang stabil, globalisasi, lalu free trade. Penyebab perusahaan lokal menjadi MNC terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama pasar lokal jenuh, lalu yang ketiga kerjasama antar negara, lalu pencabutan hambatan bea masuk, lalu yang terakhir ada ekonomi global. Di MNC terdapat kendala, yaitu kendala lingkungan. Tiap negara mempunyai karakteristik lingkungan yang berbeda, seperti izin, limbah, batasan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kendala regulatori seperti peraturan UUD
UU, pajak, falas, dan sebagainya. Yang ketiga, etika. Etis di suatu negara bisa tidak etis di negara lain. Lalu ada teori bisnis internasional, terdiri dari 3 teori, yaitu yang pertama teori keunggulan komparatif, lalu yang kedua pasar tidak sempurna, lalu yang ketiga siklus produksi. Teori keunggulan komparatif itu menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan untuk berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa dibuat dengan biaya yang efisien. Lalu yang kedua, pasar tidak sempurna. Adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi. Dan yang ketiga, siklus produksi menyatakan bahwa sebuah perusahaan awalnya berusaha memanfaatkan dirinya dalam pasar lokal, kemudian berekspansi ke pasar luar negeri sebagai reaksi terhadap permintaan asing terhadap produknya. Terdapat metode-metode bisnis internasional, yaitu pertama perdagangan internasional, lisensi, waralaba, terus lalu joint venture, akuisisi perusahaan yang ada, lalu yang ke-6 pembentukan anak perusahaan DLN. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ningrum Sofena Putri dengan NIM 2019-210-132 dari kelompok 2. Dalam perkuliahan di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di sini, saya banyak mempelajari berbagai hubungan internasional pada perusahaan multinational corporation atau MNC. Nah, dalam 3 minggu terakhir, di minggu pertama di sini, saya mempelajari mengenai MNC, yaitu Multinational Corporation, di mana perusahaan MNC ini dapat didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Jadi, ruang lingkupnya yaitu dengan internasional. Di mana awalnya pada kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan impor dan ekspor, sehingga selanjutnya menemukan titik kesepakatan atau titik kerjasama melalui investasi, sehingga sampai membentuk anak perusahaan di lintas negara. Sehingga dari konsep inilah terjadi atau terbentuknya perusahaan MNC atau Multinational Corporation. Misalnya, yang termasuk pada perusahaan MNC ini ada Coca-Cola, Kodak, Honda, dan masih banyak lagi. Tujuan dari perusahaan MNC ini yang sudah saya pelajari itu banyak sekali, yang salah satunya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Nah, nilai perusahaan ini bisa berupa nilai saham, manfaat, seperti itu. Selain memaksimalkan nilai perusahaan, juga memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dari hubungan internasional, seperti itulah dapat mengembangkan ekonomi dunia menjadi lebih stabil. Nah, penyebab perusahaan lokal itu menjadi perusahaan MNC itu banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama di sini akibat pasar lokal jenuh, sehingga memotivasi perusahaan lokal untuk menjadi perusahaan MNC untuk menjalin hubungan internasional. Lalu yang kedua, untuk menjalin kerjasama antar negara. Dengan adanya pembangunan perusahaan di negara lain, itu dapat mengembangkan, dapat mempererat kerjasama antar negara. Jadi pasar keuangan internasional terjadi akibat adanya transaksi-transaksi yang mengikuti perkembangan perusahaan. Nah, tentunya ketika ingin membangun hubungan internasional, membangun hubungan kerjasama antar perusahaan di berbagai negara, kita perlu menyesuaikan pasar-pasar keuangan yang ada di berbagai negara. Nah, pada minggu kedua di sini saya belajar mengenai apa itu pasar valuta asing, ada pasar kredit internasional, ada pasar obligasi internasional, dan masih banyak lagi.
Yang pertama di sini ada pasar valuta asing. Di mana pasar valuta asing ini yaitu pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lain, di mana pada pertukaran di mata uang yang lainnya itu terdapat suatu tingkatan pertukaran. Fungsi pasar valuta asing di sini dapat meliputi untuk transaksi atau transfer daya beli. Lalu yang kedua, penyediaan kredit. Dan yang terakhir, yaitu ada mengurangi risiko valuta asing. Nah, pada transaksi pertukaran mata uang asing, itu ada berbagai faktor, di mana di situ ada yang namanya over the counter atau OTC. Lalu yang kedua, transaksinya itu meliputi pelaku valuta asing yang menggunakannya sebagai perantara. Lalu yang ketiga, ada pasar spot, di mana terjadinya transaksi pertukaran yang dekat dengan kurs tunai. Pasar spot di sini, itu penggunaan di dolar di pasar spot itu umumnya diterima dengan perantara pertukaran. Dan dalam likuiditas pasar spot, di sini semakin banyak pembeli dan penjual, maka pasar akan menjadi semakin liquid. Itu adalah pasar spot. Nah, berbagai karakteristik bank yang menyediakan pertukaran asing itu ada berbagai macam karakteristik. Nah, di sini yang pertama ada persaingan kurs, lalu ada hubungan istimewa dengan bank, lalu ada kecepatan pertukaran, dan yang keempat ada nasihat menangani kondisi pasar terkini, dan yang terakhir ada nasihat ramalan. Nah, dalam rumus selisih kurs antar mata uang itu dapat dihitung dengan rumus yaitu selisih kurs sama dengan kurs jual dikurangi dengan kurs beli dibagi kurs jual. Nah, dalam selisih kurs yang terjadi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya, di mana faktor yang pertama dapat disebabkan oleh biaya pemesanan, lalu yang kedua ada biaya persediaan, yang ketiga ada persaingan, keempat ada volume, dan yang terakhir ada risiko mata uang. Dalam pasar uang internasional, di sini perusahaan atau pemerintah membutuhkan pembiayaan jangka pendek pada mata uang yang berbeda dari mata uang asalnya tentunya pada pasar uang internasional di sini. Nah, alasan adanya pasar uang internasional itu yang pertama, dalam pasar uang internasional dapat digunakan untuk meminjam dana guna membayar impor dalam mata uang asing. Jadi ketika perusahaan belum mempunyai dana, maka dapat memanfaatkan pasar uang internasional untuk peminjaman dana untuk pembayaran impor dalam bentuk mata uang asing. Lalu yang kedua, perusahaan dapat meminjam mata uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Dalam asal-usul perkembangan pasar uang internasional itu awal mulanya terjadi pada pasar uang di Eropa, di mana dalam kondisi di sini, keadaan di sini, simpanan dolar di bank-bank Eropa ataupun di tempat lain itu dikenal dengan nama euro dollar atau euro currency. Lalu yang selanjutnya, dalam pasar uang di Asia, di sini berpusat pada Hong Kong dan Singapura. Selanjutnya ada pasar modal internasional, di mana pasar modal internasional ini penerbitan sahamnya itu berada di pasar luar negeri. Dan penerbitan saham asing itu berada di Amerika Serikat. Nah, di minggu kedua di sini saya mempelajari hal tersebut, bagaimana pengelolaan pasar keuangan internasional yang terjadi di perusahaan. Apa penyebabnya, akibatnya, manfaatnya, dan beberapa sejarah terjadinya digunakannya pasar keuangan internasional. Lalu pada minggu ketiga di sini, saya belajar mengenai penentuan nilai tukar. Di minggu pertama, kita belajar mengenai pendahuluan umum secara garis besar, apa itu perusahaan MNC, lalu belajar mengenai pasar keuangan internasional pada minggu kedua, lalu selanjutnya kita belajar mengenai penentuan nilai tukar dalam keuangan internasional. Nanti, dalam pengukuran pergerakan nilai tukar itu ada yang namanya depresiasi, di mana depresiasi ini terjadi ketika adanya penurunan nilai mata uang. Lalu yang kedua, kita akan mengenal apresiasi. Apresiasi ini adalah peningkatan nilai mata uang, jadi kebalikannya dari depresiasi. Lalu yang ketiga di sini, dalam mengukur pergerakan nilai tukar, kita akan membandingkan kurs spot mata uang asing, di mana lebih dari 2 titik dalam satu waktu, dari sebelumnya dan sesudahnya. Nah, dalam nilai tukar itu ada yang namanya equilibrium atau titik keseimbangannya,
di mana titik keseimbangan nilai tukar itu dapat terjadi ketika adanya perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Lalu nilai tukar equilibrium di sini dapat kita maknakan, dapat kita definisikan sebagai nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta sama dengan penawarannya. Jadi titik keseimbangan terjadi ketika nilai tukar itu sama dengan nilai penawarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu juga dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang relatif. Lalu yang kedua ada kontrol pemerintah melalui yang pertama ada hambatan jual beli falas, lalu ada hambatan perdagangan, ada intensi pembelian dan penjualan dalam pasar falas, dan adanya pengubahan variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan juga tingkat pendapatan nasional. Nah, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, di sini ada ekspektasi, di mana sinyal-sinyal mengenai kondisi ekonomi di masa depan itu dapat berubah secara cepat. Posisi spekulatif dalam alas juga berubah cepat, sehingga menyebabkan nilai tukar bergejolak tak menentu. Nah, dalam lalu lintas tersebut, dalam pergerakan nilai tukar di sini dapat kita antisipasi. Mengantisipasi pergerakan nilai tukar dapat dilakukan dengan yang pertama adanya spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan. Lalu poin yang kedua ada spekulasi bank berdasarkan depresiasi yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada spekulasi oleh individu. Itulah yang saya pelajari dari minggu pertama, kedua hingga ketiga dari mata kuliah dalam pembelajaran manajemen keuangan internasional, di mana adanya hubungan perekonomian internasional dalam bidang keuangan yang dipelajari sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Kiftia dengan NIM 2019-210140. Di sini saya akan mereview ulang mengenai materi yang telah dibawakan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Oke, baik. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai perusahaan MNC. Jadi perusahaan MNC atau biasa kita sebut juga dengan multinational corporation yaitu perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara termasuk negara berkembang. Nah, selain itu perusahaan MNC ini umumnya didirikan di negara maju, namun ada juga di negara berkembang yang akhirnya itu sampai sekarang itu sangat mendunia. Nah, untuk menurut sejarah yang terdahulu, pada awalnya kantor perusahaan MNC ini tuh berasal di Amerika Serikat, tapi juga beroperasi di berbagai negara, seperti negara Jepang, negara Eropa, negara Australia, dan juga Selandia Baru. Nah, perusahaan MNC ini itu sama seperti perusahaan yang sudah go public. Contohnya kayak waktu sekarang itu Grab, Gojek. Nah, mereka itu sebenarnya perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi karena mereka sudah membuka cabang di berbagai negara, maka mereka itu bisa disebut juga dengan perusahaan MNC. Nah, perusahaan MNC itu memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang dapat kita lihat. Yang pertama itu perusahaan MNC itu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Terus yang kedua itu memiliki teknologi yang canggih. Terus yang ketiga itu kontrol terhadap modalnya. Dan yang terakhir memiliki visi misi yang sudah mendunia. Nah, terus contoh dari perusahaan MNC itu apa aja sih? Jadi seperti Google, terus ada KFC. Kalau di Indonesia itu seperti Semen Indonesia, Indofood, Honda, Nestle, Garuda Food, dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya saya akan mereview ulang mengenai pertemuan yang kedua, yaitu mengenai International Financial Market atau biasa kita sebut juga dengan pasar keuangan internasional. Jadi, pasar keuangan internasional itu meliputi apa saja sih? Jadi, ada pasar valuta asing, pasar uang internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan pasar saham internasional. Nah,
Jadi perusahaan MNC ini memiliki motif untuk menggunakan pasar internasional. Apa saja sih motif yang terjadi pada pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara? Yang pertama itu motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing yang meliputi tingginya tingkat suku bunga asing, ada juga taksiran kurs mata uang, ada diversifikasi internasional, dan yang kedua motif untuk meminjam dari pasar asing meliputi tingkat suku bunga yang rendah dan juga taksiran kurs mata uang asing. Nah, yang pertama itu pasar valuta asing internasional atau biasa kita sebut juga dengan pasar falas. Nah, jadi falas itu merupakan mata uang yang mudah digunakan dan juga diterima di dalam dunia perdagangan internasional. Jadi mata uang asing ini itu tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi dia itu banyak digunakan untuk transaksi luar negeri atau global dalam keuangan internasional. Nah, fungsi pasar falas sendiri itu apa sih? Yang pertama itu transfer daya beli, yang kedua itu untuk penyediaan kredit, dan yang ketiga itu untuk mengurangi resiko valuta asing. Untuk jenis-jenis transaksi yang ada di pasar valuta asing itu, yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot itu meliputi value today, ada value tomorrow, dan value spot. Terus yang kedua itu ada transaksi forward. Dan yang terakhir itu ada transaksi swap yang meliputi swap likuiditas dan juga swap investasi. Nah, yang kedua itu pasar uang internasional. Jadi pasar uang ada itu di berbagai negara. Jadi memungkinkan para entitas surplus atau individu maupun lembaga dengan dana jangka pendek itu dapat mentransfer dana ke entitas defisit atau lembaga atau individu yang sedang membutuhkan dana. Nah, lembaga keuangan seperti bank komersial itu dapat menerima simpanan jangka pendek dari entitas surplus dan dana ini itu dari entitas defisit. Nah, pasar uang internasional ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan multinasional corporate. Nah, terus yang selanjutnya ada pasar kredit internasional. Nah, pasar kredit internasional ini juga kita sering sebut sebagai pasar Eurokredit. Nah, yaitu pasar pinjaman yang dapat diberikan dalam mata uang dolar atau mata uang yang lain yang pada umumnya itu nantinya akan dapat jatuh tempo pada waktu 5 tahun. Nah, perusahaan MNC dan perusahaan domestik itu memperoleh dana jangka menengah melalui berbagai lembaga keuangan lokal dan juga dapat juga menerbitkan wesel atau utang jangka menengah di pasar lokal mereka. Nah, yang selanjutnya ada pasar obligasi internasional. Nah, jadi obligasi ini serupa dengan obligasi pada umumnya sebenarnya. Nah, tetapi itu dikeluarkan dalam beberapa mata uang sekaligus yang termasuk mata uang negara di mana obligasi tersebut itu dilakukan. Nah, jadi obligasi internasional ini yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Jadi global bond ini tidak mengikat seperti pinjaman resmi, berbeda halnya dengan utang pemerintah dan negara pendonor. Artinya alokasi penggunaan itu tidak perlu ditentukan sejak awal. Nah, obligasi tersebut itu diperdagangkan di luar negara yang menerbitkan global bond, sebagai contohnya itu biasanya disebut Eurobond. Nah, yang selanjutnya itu pasar modal internasional. Nah, untuk pasar modal internasional sendiri merupakan tempat bertemunya investor dan emiten dari berbagai negara untuk melakukan transaksi berupa jual beli saham yang nantinya kita sebut sebagai saham internasional. Nah, saham internasional ini merupakan saham yang diperjualbelikan di pasar saham internasional. Jadi di mana pasar perusahaan multinasional atau MNC dan pemerintah itu sering menjual sahamnya itu di pasar saham internasional, dan yang membelinya adalah bank, reksadana, dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai pertemuan ketiga mengenai exchange rate determine. Nah, jadi mengukur pergerakan nilai tukar. Nah, pergerakan nilai tukar ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan MNC. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi jumlah arus kas yang masuk yang nantinya itu diterima dari mulai dari ekspor produk atau jasa atau dari anak perusahaan lain. Nah,
Demikian juga dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran kas yang dibutuhkan untuk membayar impor dari produk maupun jasa. Nah, jadi nilai tukar ini tuh mengukur nilai suatu mata uang dalam satuan mata uang lain. Jadi ketika kondisi ekonomi berubah, nilai tukar dapat berubah secara subsesional. Jadi penurunan nilai mata uang dikenal sebagai depresiasi. Nah, keseimbangan nilai tukar mata uang itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu permintaan mata uang, di mana itu diharapkan bahwa ketika nilai tukar suatu negara itu rendah atau menurun, maka negara lain itu dapat membeli lebih banyak produk dari negara yang lain yang nilai mata uangnya itu terdepresiasi. Terus yang kedua itu penawar mata uang itu dapat dijual. Selain untuk permintaan mata uang selanjutnya, dapat penawaran pasokan mata uang yang bisa untuk dijual. Terus yang ketiga itu keseimbangan nilai tukar, dan yang terakhir itu perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar itu mencakup 4 aspek. Yang pertama peningkatan nilai jadwal permintaan, penurunan jadwal permintaan, peningkatan jadwal pasokan, dan penurunan jadwal pasokan. Nah, selain faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, inflasi itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar di mata uang internasional atau di pasar internasional, karena melibatkan daya beli masyarakat pada negara tersebut. Jadi ada tingkat suku bunga yang juga masuk ke dalam faktor yang dapat nantinya itu mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Ada juga tingkat pendapatan dan juga kontrol diri dari pemerintah serta dampak dari likuiditas pada penyesuaian. Jadi pergerakan nilai tukar yang fluktuatif itu dapat menjadikan setiap pelaku pasar itu akan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan mereka ketika posisi nilai mata uang itu menunjukkan sisi yang positif bagi mereka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Zahira dengan NIM 2019-210179. Di sini saya akan menjelaskan tentang review pertemuan dari pertama hingga pertemuan ketiga. Pada minggu pertama, kita membahas tentang multinational corporation. Multinational corporation adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai penjuru dunia, contohnya seperti perusahaan Coca-Cola, McDonald, dan yang lainnya. Yang dibahas di dalam multinational corporation adalah yang induknya itu ada di berbagai penjuru dunia. Lalu yang digunakan adalah juga dolar Amerika. Selanjutnya, multinational corporation berkembang karena adanya globalisasi dan free trade atau yang disebut dengan perdagangan bebas. Penyebab dari perusahaan lokal menjadi MNC itu yakni pasar lokal jenuh, kerjasama antar negara, pencabutan hambatan biaya masuk, dan ekonomi global. Seperti salah satu perusahaan di Indonesia memutuskan untuk menjadi MNC karena ingin produknya itu lebih dikenal secara mendunia atau telah melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Ya, selanjutnya adalah pada minggu kedua. Pada minggu kedua di sini kita membahas tentang pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya itu antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau yang biasa disebut dengan over the counter. Jenis-jenis pasar keuangan yaitu ada pasar falas atau pasar valuta asing, yaitu transaksi memperdagangkan mata uang suatu negara kepada negara lainnya. Lalu ada pasar uang internasional. Alasan kenapa adanya pasar uang internasional yaitu dapat digunakan untuk meminjam dana guna untuk membayar impor dalam mata uang asing. Lalu untuk meminjam mata uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah ada pasar euro kredit, yaitu pinjaman yang diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lainnya yang umumnya itu jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun. Lalu ada pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional itu diterbitkan sebuah negara dalam bentuk valuta asing. Lalu yang terakhir ada pasar modal internasional, yaitu tempat bertemunya investasi emiten dari berbagai negara untuk melakukan transaksi berupa jual beli saham yang kita sebut sebagai saham internasional.
Yang terakhir adalah pada minggu ketiga. Di sini kita membahas tentang exchange rate determination. Pada keseimbangan nilai tukar itu dapat mencakup beberapa aspek, di antaranya itu permintaan mata uang. Permintaan mata uang di sini itu diharapkan itu ketika nilai tukar suatu negara itu rendah atau menurun, maka negara lainnya itu bisa membeli produk dari negara itu dengan mata uang yang terdepresiasi. Selanjutnya adalah penawaran pasokan mata uang untuk dijual. Keseimbangan nilai tukar dan perubahan nilai tukar meliputi beberapa hal, yaitu ada peningkatan jadwal permintaan, penurunan jadwal permintaan, peningkatan jadwal pasokan, dan penurunan jadwal pasokan. Lalu ada nilai tukar keseimbangan. Terdapat beberapa faktor, yaitu karena ada inflasi, suku bunga, tingkat pendapatan, kontrol pemerintah, harapan, ada pengaruh interaksi faktor di berbagai mata uang, dan pergerakan nilai uang yang nilai tukar silang. Lalu yang terakhir adalah dengan memanfaatkan pergerakan nilai tukar yang diharapkan itu ada beberapa spekulasi, seperti spekulasi kelembagaan berdasarkan apresiasi yang diharapkan, ada spekulasi kelembagaan berdasarkan perkiraan depresiasi, ada spekulasi oleh individu, dan yang terakhir itu ada carry trade. Carry trade di sini itu di mana investor itu berusaha untuk memanfaatkan perbedaan suku bunga antara dua negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Paula Simo Elanor dengan NIM 2019-210210. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai multinational corporation atau perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri merupakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional atau perusahaan-perusahaan yang biasanya melakukan kegiatan transaksi internasional yang melibatkan perusahaan di negara lain. Awalnya, perusahaan-perusahaan multinasional ini hanya melakukan kegiatan ekspor dan impor antar negara. Namun, selanjutnya terbuka peluang untuk investasi dan bahkan membangun anak-anak perusahaan mereka di negara lain. Contohnya adalah Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, Samsung, dan PwC Cooper. Ada beberapa tujuan dari MNC ini. Yang pertama adalah tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah memaksimumkan kekayaan dari pemegang saham. Ada beberapa penyebab perusahaan lokal ini berkembang menjadi perusahaan multinasional. Yang pertama adalah pasar lokal yang jenuh, yang kedua adalah kerjasama antar negara, yang ketiga pencabutan hambatan bea cukai, dan juga yang keempat adalah ekonomi global. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, ada juga kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini. Yang pertama adalah kendala lingkungan. Kendala lingkungan ini misalnya adalah kendala pada perizinan, limbah, dan juga batasan-batasan yang berlaku di negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah kendala regulatori. Kendala regulatori ini merupakan kendala-kendala yang berasal dari perundang-undangan, kemudian pajak, dan juga valuta asing. Selanjutnya adalah kendala etika. Kendala etika ini adalah anggapan bahwa sesuatu yang etis di negara kita belum tentu etis di negara yang lain. Yang berikutnya ada beberapa teori-teori yang berisikan tentang bisnis internasional. Di antaranya adalah teori keunggulan komparatif, kemudian teori pasar tidak sempurna, dan juga teori siklus produksi. Selanjutnya ada beberapa metode-metode dari bisnis internasional ini. Yang pertama ada perdagangan internasional, kemudian lisensi, franchise atau waralaba, kemudian joint venture, dan juga akuisisi perusahaan, serta pembentukan anak perusahaan di luar negeri. Sekian materi dari bab 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari bab 2. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pasar falas. Pasar falas atau valuta asing ini merupakan tempat terjadinya pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Ada 3 fungsi dari pasar falas, yaitu yang pertama dapat menjadi tempat untuk transfer daya beli, kemudian sebagai penyedia kredit, dan juga
dapat mengurangi risiko valuta asing. Adapun sejarah-sejarah dari nilai tukar uang ini yaitu standar emas yang berlaku pada 1876 sampai 1913, di mana emas menjadi alat tukar yang sah. Kemudian yang kedua adalah perjanjian tingkat kurs tetap. Di sini ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 dan juga perjanjian Smith-Hosnian pada tahun 1971. Yang terakhir ada sistem kurs mengambang. Selanjutnya ada 3 transaksi pertukaran mata uang asing, yaitu over the counter atau OTC, di mana pelaku falas ini menggunakan OTC ini sebagai perantara, dan juga ada pasar spot, yaitu tempat terjadinya transaksi pertukaran yang dekat dengan kurs tunai. Selanjutnya ada rumus tentang selisih dari kurs antar mata uang ini, yaitu selisih kurs ini sama dengan kurs jual dikurangi kurs beli dibagi dengan kurs jual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi selisih kurs ini, yaitu biaya pemesanan, biaya persediaan, persaingan, volume, dan juga risiko dari mata uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar uang internasional. Pasar uang internasional ini merupakan tempat di mana perusahaan atau pemerintah ini yang membutuhkan dana jangka pendek dengan mata uang yang berbeda dari mata uang aslinya itu bertemu dengan perusahaan dan perusahaan yang mengalami kelebihan dana dari mata uang yang dibutuhkan oleh perusahaan yang terjadi defisit tersebut. Alasan dari adanya pasar uang internasional ini adalah dapat digunakan untuk meminjam dana guna membayar impor dalam mata uang asing, kemudian dapat meminjam mata uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Selanjutnya ada standarisasi dari aturan-aturan bank global, yaitu Undang-Undang 1 Eropa. Yang kedua ada kesepakatan Basel dan juga kesepakatan Basel II. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pasar kredit internasional. Jadi pasar kredit ini merupakan pasar di mana setiap pelakunya itu dapat melakukan pinjaman yang dapat diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lain yang umumnya jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun. Contohnya itu ada London Interbank Overrate rate ini, dia memiliki suku bunga pinjaman antar bank. Kemudian ada juga pinjaman sindikasi. Yang berikutnya adalah pasar obligasi internasional. Obligasi asing ini merupakan tempat di mana obligasi asing ini dijual oleh peminjam asing ke negara-negara di mana obligasi tersebut ditempatkan. Kemudian ada Eurobonds. Eurobonds ini merupakan obligasi yang dijual di negara-negara selain negara asal mata uang yang digunakan dalam obligasi tersebut. Jadi obligasi-obligasi dalam mata uang euro ini dijual ke negara-negara lain yang tidak memiliki mata uang euro sebagai pembayaran yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah pasar modal internasional. Nah, pasar modal internasional ini dapat menerbitkan saham di pasar luar negeri. Jadi maksudnya di sini adalah setiap perusahaan itu dapat menerbitkan saham-saham mereka ini di pasar luar negeri dalam pasar modal internasional ini. Kemudian ada juga penerbitan saham asing ini di Amerika Serikat. Nah, dalam penerbitan saham asing ini ada 2 bagian, yaitu ada penawaran saham Yankee dan juga American Depository Receipts. Sekian materi bab kedua ini, saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang nilai tukar dari mata uang. Sebelum kita membahas lebih lanjut dalam nilai tukar itu, kita perlu mengetahui tentang ada 2 istilah, yaitu yang pertama ada depresiasi dan juga apresiasi, di mana depresiasi ini merupakan
adalah penurunan nilai mata uang, sementara apresiasi ini adalah kenaikan nilai mata uang. Nah, selain dua istilah tersebut, ada juga yang namanya equilibrium nilai tukar. Jadi, equilibrium nilai tukar ini merupakan situasi di mana permintaan dan penawaran terhadap valuta asing ini berada pada titik yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nilai tukar yang pertama adalah laju inflasi relatif, kemudian ada juga laju bunga relatif. Selain itu ada juga tingkat pendapatan relatif dan juga terjadi kontrol pemerintah. Kemudian yang berikutnya ada beberapa faktor lagi, yaitu adanya juga ekspektasi, kemudian interaksi antar beberapa faktor. Nah, ada juga pengaruh dari beberapa faktor yang ada pada pasar mata uang. Selanjutnya ada lalu lintas pergerakan nilai tukar. Nah, jika mata uang A dan B bergerak ke arah yang sama, tidak ada perubahan pada nilai mata uangnya. Sementara ketika mata uang A mengalami peningkatan nilai atau apresiasi terhadap dolar lebih besar dari mata uang B, maka mata uang A akan mengalami peningkatan nilai atau apresiasi dari mata uang B. Selanjutnya, ketika mata uang A mengalami peningkatan nilai terhadap dolar, sementara mata uang B tidak berubah terhadap dolar, mata uang A akan mengalami peningkatan terhadap mata uang B dengan tingkat yang sama seperti peningkatan terhadap dolar. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar ini. Yang pertama adalah spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan, kemudian spekulasi bank berdasarkan depresiasi yang diharapkan, yang ketiga adalah spekulasi oleh individu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NIM 2019-210178. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mereview tentang materi MKI Manajemen Keuangan Internasional sebelumnya. Yang pertama tentang pengantar MKI terlebih dahulu. Sebelumnya, Manajemen Keuangan Internasional ini berdiri karena adanya suatu perusahaan MNC atau perusahaan multinational corporation. Apa sih itu perusahaan MNC itu? Jadi multinational corporation ini yaitu sebuah perusahaan yang terlibat dalam satu bentuk bisnis internasional, atau perusahaan tersebut biasanya melakukan kegiatan bisnis di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnisnya itu di berbagai negara, tidak hanya di satu negara. Jadi awal mulanya dari perusahaan MNC itu melakukan kegiatan ekspor impor. Jadi dari awal situ perusahaan MNC berdiri sehingga mereka bisa melakukan kegiatan bisnis di luar negeri seperti itu. Lalu selanjutnya perusahaan MNC menemukan kesempatan investasi baru sampai mereka membentuk anak perusahaan. Jadi mereka itu berpikir bahwa harus bisa berkembang ke negara lain, maka harus bisa mengumpulkan para investor agar dapat membentuk perusahaan itu di negara lain yang biasa kita sebut dengan anak perusahaan. Jadi seperti contohnya itu kayak Adidas yang memiliki pusat perusahaannya di Jerman. Namun anak perusahaan dari Adidas ini ada beberapa di negara seperti di Malaysia, di Indonesia seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti Samsung, Coca-Cola dan sebagainya. Lalu untuk tujuan dari MNC ini, dari multinational corporation, dari manajemen keuangan, yaitu tujuannya untuk maksimumkan nilai perusahaan. Pastinya dari manajer keuangan di perusahaan MNC ingin memaksimumkan nilai perusahaan seperti itu. Nilai perusahaan itu macam-macam.
bisa dari manfaatnya, bisa dari nilai saham juga seperti itu. Jadi manfaat dari perusahaan tersebut di negara lain bagaimana dampaknya seperti itu. Terus untuk tujuan dari perusahaan sendiri yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang para saham. Jadi pasti tujuan dari perusahaan tersebut ingin memaksimumkan laba dan kekayaannya dari para pemegang saham seperti itu, dari para investor. Lalu berkembangnya multinational corporation ini memiliki dampak yang sangat baik terhadap suatu negara. Pastinya dari negara tersebut akan memiliki dampak, yaitu yang pertama, ekonomi dunia atau di negara tersebut akan membaik. Terus yang kedua, falas yang stabil. Jadi karena adanya perusahaan MNC ini, kegiatan jual beli di antar negara dapat terjalin dengan stabil. Terus adanya globalisasi dan free trade atau perdagangan bebas itu. Untuk penyebab perusahaan lokal menjadi MNC, pastinya untuk perusahaan lokal yang ingin menjadi MNC bisa pastinya, dan ada sekali penyebab dari perusahaan lokal itu menjadi MNC. Jadi yang pertama penyebabnya yaitu pasar lokal jenuh. Jadi di negara lokal tersebut pasarnya jenuh karena adanya perusahaan tersebut. Jadi dari perusahaan lokal tersebut ingin mengembangkan penjualannya ke negara lain seperti itu. Untuk yang kedua penyebabnya kerjasama antara negara. Pastinya dampak dari kerjasama antar negara ini menyebabkan dampak yang baik terhadap antar perusahaan seperti itu. Untuk yang ketiga penyebabnya pencabutan hambatan biaya masuk. Yang keempat ekonomi global. Lalu pastinya untuk perusahaan multinasional corporation ini memiliki kendala-kendala ketika ingin membangun anak perusahaannya di negara lain. Yaitu ada beberapa kendala yang akan saya jelaskan, yaitu kendala yang pertama kendala lingkungan. Pastinya tiap negara mempunyai karakteristik lingkungan yang berbeda. Tiap negara A dan B memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda. Jadi dari perusahaan tersebut memiliki kendala untuk menyesuaikan dengan karakteristik di lingkungan negara tersebut. Kita bisa seperti perizinannya atau limbahnya seperti itu. Terus untuk yang kedua, kendala regulatori. Kendala regulatori ini seperti peraturan dari pemerintah negara tersebut. Jadi peraturannya merugikan perusahaan dan lain-lain. Terus pajaknya tinggi atau bagaimana seperti itu. Terus yang ketiga, kendala etika. Pastinya kendala ini yang sangat fatal karena kan mungkin di negara pusatnya perusahaan tersebut etis, tapi di negara lain tidak etis. Maksudnya tidak etik lah perilakunya seperti itu. Jadi kendala tersebut bisa menyebabkan perusahaan MNC berkembang di suatu negara seperti itu. Terus untuk teori-teori bisnis internasional, pastinya ada beberapa teori bisnis internasional yang dimiliki oleh perusahaan MNC, yaitu ada 3. Yang pertama, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan yang berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa dibuat dengan biaya yang efisien. Pastinya dari keunggulan ini adanya spesialisasi tiap negara. Terus yang kedua, teori pasar tidak sempurna. Teori ini menyatakan karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi, perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produk luar negeri yang lebih murah dibanding lokal. Jadi dari perusahaan tersebut menggunakan produk luar negeri daripada produk lokal seperti itu. Untuk yang dari
bisnis yang ketiga yaitu teori siklus produksi. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan awalnya berusaha memanfaatkan dirinya dalam pasar lokal, kemudian berekspansi ke pasar luar negeri sebagai reaksi terhadap permintaan asing atau luar negeri terhadap produknya. Jadi di sini adanya permintaan dari pasar luar, sehingga dari ini perusahaan bisa membuat pesanannya ke luar negeri seperti itu. Lalu untuk metode bisnis internasional, ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pendekatan yang relatif konservatif yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri atau biasanya melakukan ekspor impor. Terus yang kedua, lisensi. Lisensi adalah suatu kesepakatan di mana perusahaan lokal di sebuah negara memproduksi barang-barang sesuai spesifikasi dari perusahaan pemberi lisensi. Jadi di lisensi ini adanya suatu kesepakatan perusahaan lokal di negara memproduksi barang-barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ada seperti itu. Terus yang ketiga, franchising. Franchising biasanya kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan, pelayanan, bantuan atau investasi awal kepada franchisee dengan imbalan fee secara periodik. Terus metode bisnis yang terakhir yaitu joint venture. Joint venture ini ada penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih yang saling berbagi tanggung jawab dan laba. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi yang pengantar MKI. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi untuk pasar keuangan internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review materi minggu kedua, yaitu tentang pasar keuangan internasional. Jadi latar belakang dari munculnya pasar keuangan internasional ini yaitu pertumbuhan bisnis internasional yang selama 40 tahun terakhir telah menyebabkan berkembangnya berbagai pasar keuangan internasional. Nah, manajer keuangan perusahaan di multinasional atau di MNC harus bisa memahami pasar keuangan internasional yang tersedia dan dapat menggunakannya untuk memfasilitasi transaksi bisnis internasional dari perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya bisnis yang sangat pesat saat ini dan mudahnya transaksi antar daerah atau negara menjadikan pasar keuangan internasional hal yang biasa dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan internasional ini bisa dikatakan kompleks dan rumit jika dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri, karena banyak hal yang harus dipelajari terkait dengan kegiatan tersebut, khususnya dalam memahami mengenai dinamika arus modal dan tahapan dalam melakukan bisnis internasional. Karena kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perdagangan internasional. Jadi, untuk mengawali ini, pasti kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pasar keuangan internasional itu. Kita pastinya mengetahui pasar adalah suatu tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Jadi, terus untuk keuangan adalah istilah untuk hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Dan keuangan ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keuangan publik, kedua keuangan perusahaan, dan yang ketiga keuangan pribadi. Jadi, pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek.
secara langsung antara penjual dan juga pembeli atau over the counter. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antara pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek. Lalu di sini ada beberapa motif dari perusahaan menggunakan pasar keuangan internasional, yaitu yang pertama, motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Di sini dalam motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing ada tingginya tingkat suku bunga asing. Jadi beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Terus yang kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Terus yang kedua, motif untuk meminjam dari pasar asing. Di motif untuk meminjam dari pasar asing ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu A. Yang pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Jadi beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Terus yang kedua yaitu taksiran kurs mata uang asing. Jadi apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka perusahaan MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Lalu di sini ada beberapa jenis pasar keuangan internasional. Ada kurang lebih 5, yaitu pasar valuta asing. Terus yang kedua, pasar uang internasional. Yang ketiga, pasar kredit internasional. Keempat, pasar obligasi internasional. Dan kelima, pasar saham internasional. Saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Sebelumnya, valuta asing adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri. Tetapi berlaku di banyak negara. Jadi mata uang asing ini tidak berlaku dalam pembayaran dalam negeri. Jadi berlakunya hanya dikenakan saat melakukan perdagangan antar negara seperti itu. Valuta asing ini juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Jadi pasar valuta asing atau forex exchange market merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Terus untuk fungsi dari pasar valuta asing yaitu yang pertama, transfer daya beli. Jadi fungsi utama dari pasar valas ini adalah transfer daya beli dari satu negara ke negara lain, dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valas ini berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Terus yang kedua, fungsi yang kedua yaitu penyediaan kredit. Jadi perdagangan internasional sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pra pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. Terus untuk jenis pasar keuangan yang kedua yaitu ada pasar uang internasional. Pasar uang internasional dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan multinasional. Pertama, banyak perusahaan multinasional meminjam dana jangka pendek dalam mata uang yang berbeda untuk membayar impor dalam mata uang tersebut. Kedua, perusahaan MNC yang membutuhkan dana untuk mendukung operasi lokal mungkin mempertimbangkan untuk meminjam dalam mata uang tersebut, mata uang non-lokal yang menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang mengharapkan utang masa depan dalam mata uang ini. Terus yang ketiga, perusahaan MNC mungkin mempertimbangkan untuk meminjam dalam mata uang yang mereka harapkan akan terdepresiasi terhadap mata uang dalam negeri mereka. Karena hal ini
memungkinkan mereka untuk membayar kembali pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Terus untuk yang jenis pasar keuangan yang selanjutnya yaitu pasar kredit internasional. Pasar kredit yaitu pinjaman yang dapat diberikan dalam dolar atau mata uang lain dan umumnya jatuh tempo pada dalam waktu 5 tahun. Perusahaan MNC dan perusahaan domestik terkadang memperoleh dana jangka menengah melalui pinjaman berjangka dari lembaga keuangan lokal atau dengan menerbitkan wesel atau utang jangka menengah kewajiban di pasar lokal mereka. MNC dapat mengakses dana jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar luar negeri. Pinjaman 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh bank kepada MNC atau lembaga pemerintah di Eropa biasa disebut pinjaman Eurocredit. Terus yang selanjutnya pasar obligasi internasional. Obligasi dunia serupa dengan obligasi Eropa, tetapi tidak dikeluarkan dalam beberapa mata uang sekaligus, yang mana termasuk mata uang negara di mana obligasi tersebut dikeluarkan. Jadi obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor. Artinya, alokasi penggunaannya tidak perlu ditentukan sejak awal. Ada beberapa macam-macam obligasi internasional. Jadi, beberapa jenis obligasi internasional yang diterbitkan oleh MNC mencakup obligasi luar negeri, obligasi Eropa, dan obligasi dunia. Obligasi saat ini, perusahaan luar negeri menerbitkan obligasi di dalam mata uang lokal. Obligasi ini disebut obligasi luar negeri. Sebagai contoh, jika perusahaan US menerbitkan obligasi di Jepang, maka dalam mata uang Jepang, uang ini disebut obligasi luar negeri. Obligasi Eropa seperti halnya dalam dolar Eropa. Maksudnya adalah beberapa obligasi yang diterbitkan mata uang lain dari mata uang lokal disebut obligasi Eropa. Sebagai contoh, perusahaan MNC mungkin menerbitkan obligasi dalam mata uang yen di Britain, dan ini akan menjadi obligasi Eropa. Itu. Terus untuk pasar keuangan internasional yang selanjutnya yaitu pasar modal internasional. Di sini pasar modal internasional merupakan tempat bertemunya investor dan emiten dari berbagai negara untuk melakukan transaksi berupa jual beli saham yang kita sebut sebagai saham internasional. Saham internasional merupakan saham yang dijualbelikan di pasar saham internasional, di mana perusahaan MNC dan pemerintah sering menjual saham di pasar saham internasional ini. Dan yang membelinya adalah bank, reksadana, dana pensiun, dan lain sebagainya. Sedikitnya terdapat 8 negara yang memiliki pasar saham terbesar di dunia, seperti di Kanada, Jepang, Italia, Amerika Serikat, Belanda, Prancis, dan Inggris. Terus untuk itu saja yang dapat saya jelaskan di review materi kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan lanjutkan ke review materi ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review materi yang ketiga, yaitu tentang exchange rate determinant. Yaitu di sini keseimbangan nilai tukar mencakup beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, permintaan mata uang, di mana diharapkan bahwa ketika nilai tukar suatu negara itu rendah atau menurun, maka negara lain dapat membeli lebih banyak produk dari negara yang nilai tukar mata uangnya terdepresiasi tersebut. Terus yang kedua, penawaran mata uang untuk dijual. Selain permintaan mata uang selanjutnya adalah penawaran pasokan mata uang untuk dijual. Terus yang ketiga, keseimbangan nilai tukar. Terus yang keempat, perubahan nilai tukar mencakup beberapa hal, yakni yang pertama, peningkatan jadwal permintaan. Terus yang kedua, penurunan jadwal permintaan. Yang ketiga, peningkatan jadwal pasokan. Yang keempat, penurunan jadwal pasokan. Lalu selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar.
yaitu yang inflasi menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi nilai tukar di pasar internasional karena melibatkan daya beli masyarakat pada negara tersebut. Kemudian ada tingkat suku bunga yang juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Ada juga tingkat pendapatan dan kontrol dari pemerintah serta dampak dari likuiditas daripada penyesuaian. Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif menjadikan setiap pelaku pasar akan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan mereka ketika posisi nilai tukar menunjukkan sisi yang positif bagi mereka. Sekian dari saya penjelasan dari review materi 1 hingga ketiga. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.